Bisa nggak ya mulai investasi modal 10.000 aja? Hai, halo semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Balik lagi di channel Nap Nap ya. Di video kali ini kita bakal ngebahas kenapa mulai belajar investasi itu penting sedari dini. Bahkan untuk memulai investasi sebenarnya kamu nggak perlu modal yang banyak banget untuk memulai investasi. Kamu bisa memulainya dengan modal yang minim. Itu yang aku lakukan dulu sewaktu aku masih kuliah. Jadi walaupun modalnya dikit, tapi aku udah mulai belajar untuk investasi. Dan juga kamu bisa mendapatkan modal gratis untuk investasi. Jadi modal itu bukan kendala ya dalam berinvestasi. Nah, terus gimana caranya Kak Nap? Nah, di Indonesia sendiri sebenarnya ada banyak banget jenis investasi, mulai dari investasi emas yang sering mama kita lakukan, terus investasi tanah, beli properti, beli saham, reksadana, peer-to-peer lending, dan masih banyak lainnya. Di video ini, kita bakal fokus ke reksadana dan saham aja, karena kesannya milenial banget kan, dan semoga bisa jadi pilihan investasi kalian. Nah, sebelum memilih jenis investasi yang baik untuk kalian, ada 3 faktor penting yang harus kalian perhatikan. Faktor pertama, resiko yang siap kamu terima. Faktor kedua, tingkat return atau pengembalian yang kamu inginkan. Dan ketiga, faktor biaya atau modal yang perlu kamu siapkan sebelum investasi. Pertama, kita bahas saham dulu. Sebenarnya apa sih saham ini? Jadi, saham itu merupakan bentuk suatu kepemilikan kita terhadap suatu perusahaan. Dan ada 9 kategori investasi saham yang bisa kita pilih. Mulai dari agriculture, pertambangan, industri, aneka, konsumen, properti, infrastructure, keuangan, dan perdagangan. Dan contoh perusahaannya ini sebenarnya banyak loh di kehidupan kita biasanya. Contohnya yang paling gampang, Indomie itu nama perusahaannya ICBP. Atau kalau kita suka jalan-jalan beli furniture biasanya di Ace Hardware kan? Atau kalau kita hobi makan KFC itu nama perusahaannya Fast. Atau kalau kita naik pesawat biasanya pakai Garuda Indonesia. Nah, saran aku untuk memilih saham sebagai pemula, pilihlah saham blue chip atau saham-saham LQ45. Saham LQ45 merupakan saham yang udah diindeks oleh BEI atau Bursa Efek Indonesia dengan beberapa kriteria tertentu yang terdiri atas 45 emiten yang mempunyai likuiditas yang tinggi dan juga beberapa kriteria lainnya. Intinya saham LQ45 ini kinerjanya bagus dan positif. Nah, saran dari aku untuk saham, ini pilihlah saham yang benar-benar kalian paham perusahaannya. Karena kita kan sebagai pemilik dari perusahaan itu kan, ya walaupun cuma satu lot aja, cuman ya tetap milik gitu kan. Nah, tapi kalau temen-temen nih yang misalnya kalian kerja di keperawatan atau di bidang kesehatan, mungkin kalian akan tertarik dengan saham-saham di kesehatan. Misal kayak KF atau INAF. KF atau Kalbe Farma, karena kalian kan paham tuh gimana cara mereka mendapatkan uang, terus alur kerja perusahaannya kan. Atau kalau teman-teman kerja di perbankan, mungkin kalian akan lebih memilih saham-saham bank kayak BNI, BRI, BJBR, atau BJTM misalnya. Di sisi lain, reksadana merupakan sekumpulan produk investasi yang dikelola oleh manajer investasi. Nah, manajer investasi bisa mengelola berbagai macam produk investasi, contohnya obligasi, saham, surat utang, deposito, dan itu tergantung dengan jenis reksadananya. Makanya kan sering banget tuh ngelihat ada reksadana saham, karena produk investasinya ya saham, atau reksadana pasar uang, yang berinvestasi pada sertifikat Bank Indonesia, obligasi yang kurang dari 1 tahun, dan deposito berjangka. Kalau di saham, kamu kan harus paham alur kerja bisnis perusahaan tersebut kan. Nah, kalau di reksadana, kamu harus baca baik-baik prospektus dari reksadana tersebut. Nanti kita bakal lihat sama-sama ya. Tenang dulu. Oke, 3 faktor yang harus dipertimbangkan saat memilih investasi. Yang pertama, keuntungan yang ingin kita dapatkan. Nah, kalau di investasi saham, keuntungan yang bisa kita dapatkan itu lebih banyak daripada reksadana. Dan ada 2 keuntungan yang kita dapat dari investasi saham. Pertama, capital gain atau kenaikan harga dari pas kita beli dan pas kita jual. Misal, waktu kita membeli saham BJTM, kita beli di harga 505. Nah, terus kita jual di harga 590. Berarti kan ada selisih harga sebesar 85 kan? Nah, itu disebut capital gain.
Yang kedua, ada dividen. Dividen merupakan bagi hasil dari kinerja perusahaan. Kalau kinerja dari setahun belakangan menguntungkan, biasanya emiten membagikan dividen setahun sekali, tapi ada juga yang memberikan sekitar 2 kali dalam 1 tahun. Apa itu? Ayo cari tahu sendiri, apa emiten yang memberikan dividen 2 kali dalam 1 tahun. Beda dengan reksadana. Kalau reksadana, kamu hanya mendapatkan keuntungan dari kenaikan nilai NAB per unitnya. Jadi, walaupun kamu reksadana saham nih, kamu gak bakal dapat dividen gitu. Kita coba lihat tingkat kenaikan dari salah satu emiten ya. Misalnya kita lihat Sido Muncul ya. Saham Sido Muncul dari tanggal 29 September itu naik ke 800 nilainya di tanggal 29 Oktober, berarti naik sekitar 70. Atau Bank Mandiri dari tanggal 29 September ke 29 Oktober itu naik sekitar 700. Pas bulan September kemarin, emang IHSG lagi turun dan termasuk sektor perbankan. Karena ada skandal money laundering terbesar di dunia, kalian cari tahu sendiri. Namanya Finchem Files. Terus pas bulan Oktober ini emang lagi bullish gitu, lagi naik. Makanya sektor perbankan itu banyak yang naik juga. Kalau kita buka menu corp action dari BMRI, kita bisa tahu mereka udah memberikan dividen berapa kali. Di sini udah 17 kali membagikan dividen. Terakhir membagikan itu bulan Februari, yang paymentnya itu di bulan Maret. Kalau reksadana, kita bisa tahu tingkat returnnya itu dari 1 year return atau tingkat kenaikan NAB-nya tadi. Kita klik jenis reksadananya, terus di sini kita perhatikan tingkat returnnya. Kayak di sini untuk return 1 month atau 1 bulan dari Cipta Bond itu sebesar 2,56%. Lalu untuk 3 bulan sebesar 2,25%. Dan begitu seterusnya. Faktor yang kedua, waktu yang harus kita habiskan untuk belajar investasi tersebut. Untuk investasi saham, jujur pas awal-awal kamu emang memakan waktu yang banyak, karena kamu harus belajar vocabulary dalam saham tersebut, terus juga kamu harus belajar tentang prospek bisnis dari perusahaan tersebut, terus kamu harus paham tentang membaca grafik gitu kan, terus juga kamu harus peka terhadap situasi pasar pada saat itu, dan juga bagaimana sewaktu berita itu bisa mempengaruhi harga saham. Nah, itu adalah beberapa yang harus dipelajari pas awal belajar saham. Di sisi lain, untuk reksadana kayaknya nggak terlalu banyak waktu yang harus kamu keluarkan, karena kamu hanya perlu belajar membaca prospektus dari reksadana tersebut, produk investasi dari reksadana tersebut, terus juga reksadana kan udah diatur sama manajemen investasi gitu. Jadi, waktu untuk belajar saham itu jauh lebih banyak daripada waktu untuk belajar reksadana. Terus yang ketiga, modal. Nah, jujur, untuk memulai reksadana, kamu nggak perlu modal yang banyak-banyak. Kayak di aplikasi Ajaib, ada pilihan untuk memulai investasi reksadana dengan Rp10.000 aja. Salah satu contohnya itu di Spring Investment Yield Discovery. Nah, umumnya untuk reksadana itu sebesar Rp100.000 gitu. Untuk saham, sejujurnya banyak banget saham di bawah 100.000 yang bisa kamu pilih gitu. Tetapi untuk membeli saham itu emang modalnya agak lebih banyak daripada reksadana. Walaupun banyak kok pilihan saham LQ45 yang kurang dari Rp100.000. Contoh saham yang kamu bisa beli dengan Rp100.000 ya. Pertama, Sril. Kalau kamu paham bisnis tekstil, kamu bisa beli Sril dan dapat sekitar 5 lot. Kalau kamu paham bisnis tambang, kamu bisa beli Antam 1 lot. Atau kalau kamu hobi nge-mall di franchise-nya Sumarekon ya, Sumarekon Bekasi, Sumarekon Serpong, kamu bisa beli 1 lot SMRA. Atau kalau kamu hobi makan Fiesta Chicken Nugget, kamu juga bisa beli saham Japa sebesar 1 lot. Dan balik lagi, kamu harus pahami dulu jenis perusahaannya ya. Dan untuk reksadana maupun saham, aku lebih enak menyebutnya dengan menabung saham atau menabung reksadana. Karena aku biasanya melakukan ini terus-terusan di awal bulan. Jadi kayak aku menyiapkan uang di awal bulan kalau untuk saham, dan uangnya itu bakal aku pakai untuk investasi saham di emiten yang aku pilih. Walaupun kamu bisa berinvestasi cuma 1 kali doang, itu bisa kok. Tapi yang konsisten pasti lebih baik daripada yang enggak, ya kan? Nah, investasi mana nih yang kamu pilih? Nah, jika kamu merupakan investor yang agresif dan kamu nggak takut kalau harga sahammu tiba-tiba jeblok, karena kamu udah siap dana tambahan, dan kamu bersedia mengambil resiko yang tinggi, dan bersedia untuk menghabiskan banyak waktu di awal untuk belajar tentang saham, mungkin saham merupakan
pilihan yang tepat. Tapi kalau kamu baru investasi dan kamu takut akan resiko investasi, atau kamu nggak punya banyak waktu untuk belajar tentang saham, mungkin reksadana bisa jadi pilihan yang tepat untuk kamu. Untuk investasinya sendiri, aku pilih Ajaib sebagai tempat aku investasi reksadana dan saham. Untuk saham, itu proses pembuatan akunnya cepet banget. 1 kali 24 jam biasanya udah selesai. Dan kamu cuma perlu KTP dan nomor rekening untuk buka rekening saham yang 100% online. Alias dimanapun kamu berada, Sabang sampai Merauke, kamu bisa buka akun saham di Ajaib. Dan kamu nggak perlu takut untuk berinvestasi di Ajaib karena mereka udah diawasi oleh OJK. Nah, kalau perusahaannya bangkrut, ntar aduh amit-amit dah, gimana kak? Nah, kamu juga nggak perlu takut uang kamu hilang, karena kalau kamu investasi saham nih, uang kamu akan disalurkan langsung ke Bursa Saham Indonesia. Alias Ajaib ini mereka nggak memegang uang kamu, yang megang uang kamu tuh ya bursanya langsung. Jadi Ajaib ini kayak perantaranya gitu. Kalau saham ya dia perantaranya dari kamu ke Bursa Efek Indonesia, dan kalau reksadana ya dia sebagai perantara dari kamu ke manajemen investasinya. Gitu teman-teman. And ya, segitu dulu pembahasan dari aku tentang saham atau reksadana. Tips terakhir dari aku, pilihlah jenis investasi yang kalian pahami dan yang kalian enjoy gitu. And ya, sekian dulu video dari aku. Like video ini kalau kalian suka, komen di bawah apa pendapat kalian, dan kalau kalian mau nanya-nanya juga silahkan tulis di bawah, nanti aku bahas di video selanjutnya. And yeah, I'll see you in my next video ya teman-teman. Dadah!